Kalian pasti lihat kan prosesnya Suci? Dia tuh udah kelihatan usaha banget loh, tapi masih tetap merasa gak berbakat. Padahal belum tentu loh. Siapa tahu dia cuma nggak tahu aja cara ngembangin bakatnya. Iya, aku pernah baca. Menurut Tyler, setiap orang punya banyak jenis bakat yang bisa berkembang bareng-bareng. Taylor juga bilang ada 5 cara kreativitas kita bisa tumbuh. Yuk kita lihat gimana Suci mulai nemuin bakatnya. Emang apa? Cara pertama yaitu productive thinking atau berpikir produktif. Suci nggak cuma sekedar mengingat informasi, tapi juga menciptakan ide, solusi, atau wawasan baru dengan memanfaatkan informasi yang ada. Productive thinking juga menggabungkan kreativitas dan pemikiran kritis. Cara kedua, planning atau perencanaan. Suci bisa membuat planning untuk latihan 15 menit setiap sore untuk mengasah kemampuan menarinya. Selain itu, Suci juga bisa nih menggunakan referensi dari internet untuk memvariasikan latihannya selama 15 menit itu. Cara ketiga, decision making atau pengambilan keputusan. Terkadang, kita dihadapkan oleh dua pilihan yang membuat ragu. Setelah Suci berpikir, Suci sadar bahwa kesempatan gak datang dua kali. Jadi, ia memutuskan untuk mengisi Google Form pendaftaran lomba tari. Suci memutuskan untuk mencoba dulu, karena kita nggak akan tahu kalau tidak mencoba. Cara keempat, Suci bisa melakukan forecasting atau foresight. Yang dimaksud forecasting ini memperkirakan masa depan. Eits, tunggu dulu, bukan bagi kedukun ya. Tapi Suci bisa nih menganalisis kemampuan dan kekurangan selama dia berlatih menari. Nah, dari kemampuan dan kekurangan itu, Suci bisa melihat nih kemampuan mana yang bisa ditingkatkan dan kekurangan apa yang bisa dievaluasi atau diperbaiki. Seperti itu. Cara kelima, communication atau komunikasi. Kita butuh ngobrol dan berbagi cerita biar nggak bingung sendiri. Melalui komunikasi, kita bisa berbagi ide, meminta saran, dan juga saling memberi semangat. Seperti Suci yang meminta saran kepada teman-temannya terkait tari yang akan ia tampilkan pada lomba nanti. Hai guys. Guys, aku ikut lomba tari tradisional tahu. Aku butuh saran dari kalian. Menurut kalian gerakannya yang bagus gimana nih? Aku kasih contoh ya. Kayak gini ya gerakannya guys, kayak kasarnya aja ya, kayak setiap gerakan gini. Terus di situ gini. Gitu. Menurut kalian deng-deng terakhirnya kayak gitu. Menurut kalian gimana? Udah bagus kok. Cuma kayaknya lebih bagus kalau setiap satu gerakan itu 2 kali deh. Oh, jadi gini, gini, gini 2 kali, terus gini 2 kali juga, gini. Karena dengan berkomunikasi, kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dan juga menemukan solusi bersama. Jadi sebelumnya kita udah bahas 5 cara gimana kreativitas bisa tumbuh menurut Tyler. Mulai dari berpikir produktif, membuat perencanaan, mengambil keputusan, memperkirakan masa depan, sampai berkomunikasi dengan orang lain. Kadang kita ngerasa gagal cuma karena belum nemuin cara yang tepat buat berkembang. Padahal, seperti yang Tyler bilang, kreativitas itu bisa tumbuh kalau kita mau terus nyoba.
untuk berpikir produktif, bikin rencana, berani ambil keputusan, punya pandangan ke depan, dan gak takut buat komunikasi sama orang lain. Nah, dari perjalanan suci, kita belajar kalau berpikir produktif berarti berani menciptakan sesuatu yang baru dari apa yang sudah kita tahu. Lalu, lewat perencanaan yang matang, setiap langkah kecil bisa jadi bagian dari proses besar menuju keberhasilan. Nah, pengambilan keputusan membantu kita juga untuk memilih jalan yang mungkin belum pasti. Tapi, justru di sanalah keberanian kita untuk tumbuh. Dengan kemampuan memperkirakan masa depan, kita belajar untuk melihat peluang dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Dan akhirnya, lewat komunikasi, kita sadar kalau berkembang bukan berarti berjalan sendiri, tapi tumbuh bersama orang-orang yang percaya pada kita. Karena pada akhirnya, setiap anak berbakat. Mereka hanya butuh kesempatan dan cara yang tepat untuk tumbuh.